Perkenalkan, nama saya Karniti Milaar, NIM 21142011019, kelas A1 semester 3, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi serta exercise, Kegel exercise, nutrisi, dan manajemen stres pada ibu hamil. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Meilin Kountul Eskep MKes. Upaya pencegahan primer masalah sistem reproduksi pada dewasa terbagi menjadi dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan. Usaha untuk mempertinggi nilai kesehatan diantaranya yang pertama, penyediaan makanan sehat cukup kualitas maupun kuantitas. 2. Perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin, melindungi testis selama beraktivitas, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Pencegahan untuk mengurangi terjadi HIV/AIDS adalah A, B, C, D. A. Abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. B. Be faithful, jika sudah menikah hanya berhubungan seks dengan pasangannya. C. Kondom, jika cara A dan B tidak bisa dipatuhi maka gunakanlah kondom. Merupakan promosi kesehatan yang sehat, yaitu melalui upaya menghindarkan diri dari faktor risiko serta melakukan pola hidup sehat, termasuk juga dengan pemeriksaan payudara sendiri alias sadari. Bila mungkin, hindari faktor risiko yaitu berganti pasangan seksual lebih dari satu dan berhubungan seks di bawah usia 20 tahun karena secara fisik seluruh organ intim dan yang terkait pada wanita baru matang pada usia 21 tahun. Bagi wanita yang belum pernah berhubungan seks atau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang ingin terbentengi dari serangan virus HPV bisa menjalankan vaksinasi HPV. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk pertama, mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini. Kedua, mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular. Ketiga, untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, serta untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi. Rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial vokasional, dan rehabilitasi estesis. Senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul yang merupakan terapi bagi wanita yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin. Senam Kegel juga merupakan latihan kontraksi kecil yang terjadi di dalam otot dasar panggul yang menguatkan uretra, kandung kemih, rahim, dan dubur. Pertama, untuk melatih atau menguatkan otot-otot dasar panggul. Kedua, untuk kesehatan hubungan suami istri. Yang ketiga, untuk memperkuat otot-otot saluran kemih. Berguna saat proses persalinan agar tidak terjadi ngompol. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil yaitu ibu harus makan teratur 3 kali sehari. Hidangan harus tersusun dari bahan makanan bergizi yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari. Menggunakan aneka ragam makanan yang ada, memilih berbagai macam bahan makanan yang segar. Kegunaan makanan pada ibu hamil untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan untuk ibu hamil itu sendiri. Stress management adalah usaha seseorang untuk mencari cara yang paling sesuai dengan kondisinya
untuk mengurangi stres yang terjadi dalam dirinya. Ada beberapa strategi atau metode untuk mengurangi stres, diantaranya adalah muscle relaxation exercise, meditational breathing, suntikan pereda stres, dan prioritizing. Bagaimanapun juga, tidak semua pendekatan untuk stress management ditujukan untuk mengurangi stres. Jadi, semuanya tergantung dari kondisi masing-masing individu, tingkatan stres yang ada, dan kejadian yang melatar belakangi stresnya. Hai, perkenalkan, nama saya Karnia Timilaar, NIM 2114201019. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Siapa nih yang mempunyai cita-cita untuk menjadi perawat profesional? Berbicara mengenai perawat, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu yang pertama program studi Ilmu Keperawatan dan yang kedua program studi Nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.